Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur hari ini bersama-sama bisa beribadah dan khususnya dalam merenungkan satu tema yang menurut saya harus ada di dalam hati kita bersama sebagai umat percaya, belas kasihan dalam memberitakan Injil. Di dalam ayat 35 yang kita baca bersama tadi, dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada perkataan ke semua kota dan desa, artinya jangkauan dari pelayanan yang menyeluruh. Bukan hanya di kota saja. Dalam konteks kita bergereja, mungkin yang disebut dengan keluar itu bukan berarti kita harus sampai ke ujung dunia. Ya. Bisa juga berarti itu di depan kita yang terlihat, tapi kita tidak memberitakan. Atau di balik gedung yang megah, ada orang-orang di kolong jembatan. Hal-hal yang sederhana dan simpel seringkali kita banyak bicarakan tetapi sukar untuk dilakukan. Misalnya ketika kita diperhadapkan dengan makanan yang enak, ya kita harus jaga kesehatan tapi kita tidak mampu menolaknya. Atau ketika kita diminta untuk berolahraga, kita tahu itu hal yang baik, tetapi juga sukar kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana dengan berita Injil kepada banyak orang? Kita tahu bahwa pemberitaan Injil penting sekali, tetapi faktanya pemberitaan Injil itu bahkan dalam pengajaran ada yang mengatakan kita tidak lagi memberitakan Injil. Justru itu disampaikan di forum teologia, saudara. Ini menyedihkan sekali. Izinkan saya untuk mendapatkan feedback dari kita yang hadir, karena khotbah hari ini saya ingin menyampaikan hal yang simpel, tetapi saya rindu kita semua merenungkan arti pemberitaan Injil yang sesungguhnya, yang kita doakan, bisa kita lakukan dalam sebuah tindakan yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara, saya minta izin untuk bertanya kepada kita semua yang hadir dalam ruangan ibadah ini, siapa yang pernah memberitakan Injil kepada siapa saja, bisa keluarga, bisa orang lain, tentang Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus? Siapakah yang pernah memberitakan Injil? Mohon izin untuk bisa mengacungkan tangan. Terima kasih. Berarti tidak semua ya. Atau ada yang mungkin agak malu-malu angkat ya. Bulan Desember saya mempublish ke majelis dan badan pengurus beberapa tahun yang lalu. Saya katakan bahwa saya rindu sekali melayani di bulan Desember supaya banyak jiwa itu, ini momentum Natal ya, seperti tadi pengumuman, ada jiwa-jiwa yang kita bawa datang kepada Tuhan. Lalu saya sampaikan, jika ini fokusnya lebih ke keluarga dulu ya, keluarga kita, karena saya melihat banyak keluarga yang justru tidak diberitakan Injil. Jadi tolong sampaikan, siapa yang mau dilayani, yang belum pernah dengar Injil, hubungin rohaniwan, supaya kita layani. Beberapa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, yang menghubungi saya justru dari gereja lain, saudara. Jadi dia mendengar dari anggota jemaat kita yang aktif, mamanya sedang terbaring sakit dan belum mengenal Tuhan Yesus.
Anaknya merawat, mendoakan, lalu rindu supaya mamanya mengenal Tuhan. Jadi saat itu dalam kesibukan saya mengatakan bahwa itu prioritas number one. Lalu saya datang dan pemberitaan Injil itu sebetulnya tidak susah, saudara. Simple saja. Hanya 4 poin penting yang kita perlu sampaikan. Yang pertama adalah Alkitab berkata kita semua diciptakan oleh Tuhan. Yang punyanya kita ya adalah Tuhan. Dialah empunya kita semua. Dialah yang menciptakan kita semua. Tetapi Tuhan berkata kita pernah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita akan binasa dalam dosa kita. Dan yang ketiga, kasih Allah yang begitu besar itu sehingga dia mau datang ke dalam dunia ini mati di kayu salib supaya kita tidak masuk dalam penghukuman yang kekal. Namun kita diselamatkan. Allah begitu mengasihi kita. Yang keempat, maukah Ibu menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus? Ibu itu mengatakan, ya. Jika didoakan, dia menangis, dia bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, ada banyak di dunia ini yang kita dapatkan atau zaman sekarang di WA Group, kalau kita terima video, renungan atau apa yang bagus-bagus, cerita yang bagus, kita cepat-cepat forward ya, kasih ke sana kemari. Pertanyaan saya adalah, apakah kita juga mau memberitakan hal yang sangat-sangat penting tentang keselamatan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada siapa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Ini menjadi satu perenungan yang mengawali tema bagaimana kita perlu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dalam memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, untuk penyampaian yang simpel ini, saya akan mengajak kita melihat video dan beberapa slide foto yang tujuannya adalah supaya kita ada satu langkah tindakan yang nyata meresponi anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Beberapa tahun yang lalu Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat satu pelayanan. Ya. Saya ingat waktu itu saya diundang ke Jayapura untuk memberikan seminar. Lalu Kepala Operasional Yayasan Berkat yang hari ini sebentar akan presentasi, beliau mengatakan, wah Pak Martin mau ke Jayapura. Oh iya, saya mengatakan, tolong Pak sekalian masuk ke Pegunungan Bintang untuk melayani. Wah, saya mesti tambah waktu dong kalau gitu ya, karena empat tempat yang harus dikunjungi. Namun saya meresponi, saya mengatakan, oke, ini kesempatan yang Tuhan berikan, saya bisa masuk dan melihat pelayanan di sana. Saya akan putarkan video ini mengajak kita bersama-sama melihat lokasi ini pendaratannya di Desa Pending ya, Pegunungan Bintang. Memakai pesawat Pilatus, pesawat kecil dari MAF. Sehari sebelum saya ke Jayapura ada berita kecelakaan di Pegunungan Bintang. Ada satu pesawat yang nabrak. Ya. Lalu saya tanya kepada Ketua Operasional Yasber, itu tempat yang kita akan tuju ya? Beliau mengatakan, iya Pak. Memang kalau cuacanya tidak baik, angin besar, hujan, pesawat akan mudah terpengaruh ya. Jadi dia harus mengambil posisi untuk pendaratan yang tidak mudah. Nah di depan itu yang saya zoom itu adalah landasan, lapangan terbang.
di Desa Pending. Tempat ini disebut Pending karena pernah dipending pembukaannya. Ya, ini lapangannya sudah jadi dipending karena satu dua hal, akhirnya dinamakan Desa Pending. Ya. Ini dibangun oleh seorang hamba Tuhan, lulusan dari Mission Training Center, putra daerah yang melayani di sana. Jadi kalau naik pesawat seperti ini nyanyiannya kuserahkan. Ya. Makin hidup kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, kita sebetulnya baik juga ya. Saya pulang-pulang saya bicara sama rekan-rekan, sebaiknya hamba Tuhan sebelum ditabiskan jadi pendeta kirim dulu nginep di sana beberapa hari supaya bisa sungguh-sungguh menyelami, memahami satu pelayanan. Jadi ini video yang saya ambil sendiri, mendarat. Nah sebelah kanan itu ada rumah-rumah, itu ada rumah misi, jadi dekat lapangan terbang ya. Oke. Kesempatan untuk melayani masyarakat di sana lalu diterjemahkan oleh seorang hamba Tuhan namanya Bapak Leo. Ya. Beliau tamatan MTC, menjadi hamba Tuhan sekaligus menjadi guru, membangun rumah dan gereja. Ya, kalau kita sini rame-rame di sana yang melibatkan masyarakat setempat juga, tetapi sebagai pemimpin rohani juga membangun rumah, penyuluhan kesehatan, memberikan obat bagi yang sakit, mempunyai kemampuan seorang petani bercocok tanam, menguasai beberapa bahasa daerah dan bahasa Inggris, lalu memiliki iman yang teguh, merintis dan memimpin 352 jiwa waktu saya wawancara ini ya beberapa tahun lalu. Tahun 2008 membuat lapangan terbang, tahun 2011 pesawat bisa mendarat. Punya 5 anak dan pelayanan di sana tidak mudah Bapak Ibu. Ketika saya wawancara, beliau mengatakan 2 anaknya meninggal karena disentri, 2 lagi meninggal karena penyakit malaria. Dan waktu saya ada di sana, istri dan anak masih kecil itu masih disentani. Jadi satu pelayanan yang tidak mudah, ya 4 anak meninggal di sana. Bapak Ibu Saudara, ini rumah misi yang dibangun. Kami tinggal di sana. Seorang yang berdedikasi. Jadi kalau kita masuk ke dalam pelayanan, kan kesannya kita yang melayani ya Bapak Ibu ya. Tapi waktu saya masuk ke pelayanan, sesungguhnya saya yang harus belajar. Mereka yang sebetulnya sedang berbicara kepada kita. Sedang berkhotbah kepada kita. Saya merasa malu sebagai hamba Tuhan mengerjakan sesuatu terlalu kecil dibandingkan dengan hamba Tuhan ini yang masuk, yang memang mendedikasikan diri melayani dengan segala resiko yang ada. Satu pelayanan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hamba Tuhan, Bapak Leo melayani karena dia lihat banyak sekali jiwa yang perlu dilayani. Bahkan ada seorang yang lulusan bahasa Inggris, itulah orang yang bisa saya ajak bicara di sekitar sana. Beliau berkata, saya ngajar anak-anak di sini. Lalu saya tanya, mengapa tidak kerja gitu? Karena sudah punya skill. Tidak, saya balik kampung, balik ke desa saya dan saya ngajar di sini, ngajar anak-anak bahasa Inggris. Siapa yang mendukung? Siapa yang mendukung biaya dan sebagainya? Nggak ada. Saya nggak digaji. Saya mengajar karena saya rindu anak-anak itu bisa memahami bahasa Inggris. Dedikasinya luar biasa ya, jauh dengan
Kita yang di sini belum apa-apa tanya mengenai karir, mengenai gaji, mengenai apa yang kita dapatkan, tetapi ini satu dedikasi yang luar biasa, saudara. Ini sebagian anak-anak yang berkumpul, yang kami datang dengan keceriaan mereka. Kami berempat, saya ketua operasional Yayasan Berkat itu ada di ujung kanan, lalu ada seorang hamba Tuhan, base-nya di Sentani, anaknya itu yang pegang gitar, seorang putri yang rindu juga masuk ke bidang misi. Papanya mengatakan, ya dari kecil saya latih supaya dia punya jiwa melayani. Waktu kami berangkat, papanya ini lagi dia sakit malaria, jadi lagi meriang, ya, lagi menahan pergumulan karena sakit malarianya. Itulah kondisi ketika kami masuk. Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan memberitakan Injil atau hati kita yang bermisi, yang mau melangkahkan kaki keluar untuk melayani, bukan untuk memuaskan kepentingan kita sendiri. Kita perlu memiliki hati yang mengasihi. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah kita dalam hidup kita bersama sebagai komunitas orang percaya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca lanjutannya adalah dia adalah Tuhan, lalu dia mau jadi manusia. Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, saudara-saudara, hati yang mengasihi, pikiran dan perasaan seperti Kristus inilah yang harus mendorong kita untuk melakukan sesuatu, bukan yang lain. Bukan karena kita ingin supaya terlihat kita aktif, terlihat kita ada kegiatan, terlihat kita sedang melakukan suatu pelayanan, tetapi dorongan motivasi yang murni dari Kalvari, kasih dari Kalvari. Hamba Tuhan Pak Leo pernah cerita pada saya ketika wawancara. Beliau mengatakan dalam membangun lapangan terbang, beliau berdoa sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan kehendaki, jangan turunkan hujan dalam 1 bulan. Puji Tuhan, Tuhan mengabulkan permintaannya. 1 bulan tidak hujan. Ini daerah pegunungan, saudara. Saya waktu mau pulang saja sudah siap-siap di pinggir lapangan, pesawat lewat, bunyi pesawat, gak mendarat karena cuacanya gak baik. Balik lagi, nunggu besok lagi. Nah ini dia minta sebulan Tuhan tidak turunkan hujan, Tuhan mengabulkan permintaannya. Dan ini bukan untuk publikasi, ya. Ini baru saya sampaikan dalam khotbah ini. Beliau tidak mempublikasikan, tidak ada internet di situ, HP, sinyal tidak ada, yang ada radio. Kalau sekarang kita nonton di YouTube dan lain-lain bisa dipublikasikan, mungkin cerita ini untuk mengangkat ya satu cerita mukjizat dan lain-lain, tapi ini tidak begitu. Hamba Tuhan yang sangat humble, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam pelayanan. Dan kita melihat hati yang mengasihi Tuhan dari hamba Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jadi seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jadi Tuhan ingin kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Supaya sukacita kita itu menjadi penuh. Dan itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita melayani. Tapi pertanyaan tinggal di dalam kasih Tuhan itu seperti apa? Kita diminta untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan itu gimana sih caranya?
Nah, lanjutannya ayat 10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ada hubungan antara menuruti perintah Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kita kaitkan di dalam penjelasan Galatia pasal 5, ketika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dengan melakukan firman, barulah dalam hidup kita itu keluar buah roh, satu buah roh. Roh itu R besar, artinya roh Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap diri orang percaya. Dalam satu buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih Allah itulah yang ada dalam diri kita. Baru kita dimampukan untuk bisa mengasihi dengan kasih Allah. Jadi ada kaitan antara ketaatan kita kepada firman dan tinggal di dalam kasih Allah. Dan kasih Allah itu muncul itu bukan dari kedagingan, tetapi dari ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu ada banyak orang terpanggil dan rela menderita sampai mati untuk melayani Tuhan. Karena yang menggerakkan hatinya untuk melayani bukan perhitungan untung dan rugi, namun digerakkan oleh belas kasih Allah yang memimpin dia mengorbankan segalanya untuk pelayanan, saudara. Nah, ketika kita masuk ke dalam tempat pelayanan seperti itu, kita refleksi. Sesungguhnya ada banyak hal yang kita tidak lakukan. Ada banyak kesempatan yang kita tidak pakai. Ada banyak sumber-sumber yang begitu banyak yang kita bisa dukung ya dalam pelayanan di daerah ya. Jadi di tempat itu Yayasan Berkat mengajarkan untuk menanam kopi, lalu pergi kopinya dibawa, diproduksi di sini, lalu dijual. Supaya apa? Ada peningkatan taraf hidup masyarakat di sana, pelayanan holistik. Saya mengajak kita mengamati beberapa foto yang saya perlihatkan. Ada 4 foto ya. Ini foto pertama, foto kedua, foto ketiga, foto keempat. Ada apa yang aneh dengan foto ini? Bapak Ibu. Ada apa? Ya, lama-lama dia amati kok semua anak perutnya besar gitu ya. Kalau nggak salah Yayasan Berkat waktu itu bawa banyak obat cacing ya, dikira cacingan. Nggak taunya begitu saya tanya dokter, sayang waktu kami berangkat tidak ada dokter yang ikut. Dokter mengatakan ada banyak kemungkinan juga ya, bukan 1-2. Tapi salah satunya ada pembengkakan limpa akibat malaria. Itu bisa terjadi begitu. Cuma karena dokter kita nggak ada periksa lengkap yang semestinya. Karena 2 dari anak hamba Tuhan yang di sana itu meninggal karena malaria. Begitu. Ya. Ada 1 anak yang matanya sudah terluka ya, sebelah begitu. Aduh rasanya mau nolong tapi nggak bisa Bapak Ibu. Mau nolong nggak bisa. Ya. Maka pelayanan itu kalau kita lihat tadi Tuhan Yesus memberitakan Injil tapi juga melenyapkan penyakit ya, melayani. Nah, zaman sekarang ini Tuhan akan pakai para tenaga medis, para bisnismen supaya membangun usaha ya, perekonomian, taraf hidup masyarakat setempat. Jadi kita perlu menyatu nih ya, dari segala bidang. Mengenai dari listrik juga kan pakai solar cell dan sebagainya ya. Lalu kemudian ayat 37 dan 38 mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pekerja selalu sedikit, benar nggak Bapak Ibu? Ya, waktu kami minta ke sekolah Alkitab, tolong dong kirim pengerja-pengerja rohani, minta dong gitu ya. Maka sekolah Alkitab membalikkan pertanyaan,
Kalian kirim nggak anak-anak muda untuk masuk ke sekolah teologi untuk dididik? Kita jadi malu gitu ya. Berapa banyak anak-anak muda yang terpanggil untuk mempersiapkan diri, dibina, dididik, lalu terjun dalam pelayanan. Ini menjadi pokok doa kita. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Perlu menjadi pokok doa yang serius untuk kita. Nah, ini hamba Tuhan yang melayani di sana. Gambar yang kedua sedang pegang buah merah itu yang terkenal itu ya. Jadi sehari sebelumnya saya mau berangkat karena cuaca tidak baik. Saya nggak jadi berangkat, justru di hari itu mereka bakar batu ya. Termasuk ada buah batu di sana. Buah merah di sana. Ya. Nah, ini hamba Tuhan melayani luar biasa dipakai Tuhan. Namun 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah, beliau ini kami dengar sakit, lalu sampai kurus sekali ya. Sampai kurus sekali. Itu anak yang kecil tadi ya. Ada 5 anak, tinggal anak 1 sakit. Lalu ada di Pegunungan Bintang. Kemudian hamba Tuhan di Sentani sudah berusaha untuk supaya ada pesawat yang masuk untuk membawa dia keluar, dirawat. Tapi membutuhkan waktu 2 minggu karena cuacanya tidak baik. Sementara dia terus turun staminanya. Akhirnya pesawat bisa mendarat, dibawa ke Sentani, dirawat, mulai pulih. Kita semua sudah bersuka cita, tetapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan memberikan dia istirahat dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan pulang ke sorga, meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Hari ini apakah kita masih berorientasi pada diri, pada kebutuhan kita saja? Apakah sukar menyampaikan Injil keselamatan Allah? Apakah sukar kita mengulurkan tangan mendukung semua pelayanan berdasarkan anugerah yang kita sudah terima? Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkannya bersama. Kita masuk dalam keheningan masing-masing.